tahun 94, 95 lah. Itu saya belajar foto pertama kali itu sama Pak Agus Leonardus dari Jogja ya. Jadi saya belajar motret, juga dipinjemin kamera sama Pak Agus. Ya. Saya lupa kameranya kayaknya Yasika waktu itu. Dipinjemi, habis itu dibantu kurasi foto, milih-milih, diajarin foto yang bagus itu seperti apa, kemudian dasar-dasar teknik fotografi semua beliau yang ngajarin. Nah itu waktu di Jogja saya kuliah di UGM, jadi saya ikut namanya UFO ya, unit fotografi punya UGM ya. Saya satu angkatan bareng Kristupa sama Rayani, siapa lagi ya, Ismurtono, saya lupa ada beberapa yang sekarang udah, ya beberapa masih menekuni fotografi ya. Dari situ saya mulai belajar foto-foto, kemudian saya tertarik. Sempat berhenti juga sih, tapi sekitar tahun waktu itu digital pertama kali itu 2000 awal ya. Kamera digital pertama saya itu Nikon D70. Itu pertama kali saya punya digital. Pocket ya. Sebelum Nikon saya beli Pocket Olympus apa yang 2 megapiksel itu waktu itu. Nah, setelah itu saya nabung, terus digital keluar kan Nikon, saya beli Nikon D70. Ya waktu itu ya sempat berhenti juga sih setelah itu, tapi terus berhenti setahun 2 tahun, terus saya kembali menekuni foto. Oke, saya langsung aja ya dengan materi ya. Saya share screen. Bentar ini saya agak saya cari dulu. Udah belum ya? Belum. Belum ya? Bentar. Oke, bentar. Udah? Udah masuk? Udah ya? Oke, bentar. Saya awali. Ya, ini udah kelihatan ya? Kelihatan. Udah kelihatan? Kelihatan. Ya. Oke, jadi judulnya Ngetrit di masa pandemi ya. Kenapa saya milih judul ini? Karena sekarang kan setelah Indonesia pertama kali diumumkan ada kasus COVID itu kan sekitar awal Maret ya. Setelah itu banyak aktivitas ini ya, perkantoran, sekolah itu mulai berkurang sampai akhirnya sekolah-sekolah ditutup, diliburkan dulu, dan banyak mal, kantor, toko yang terpaksa tutup. Jadi setelah itu aktivitas perekonomian masyarakat juga banyak berkurang ya. Banyak fotografer yang, terutama fotografer wedding nih, kasihan ya. Jadi mereka banyak terhenti ya orderannya. Nah, saya milih judul itu karena saya melihat sebetulnya di masa-masa pandemi ini kita masih bisa ini ya, masih bisa nyetrit lah. Oke, ini akun IG saya dan Facebook ya. Nah, saya mulai dengan definisi street ya, street photography. Ini saya ambil dari Salon Foto Bali 2019. Jadi street photography adalah merupakan dokumentasi yang menyampaikan subjek yang difoto di ruang publik dengan jujur
dan apa adanya, tidak ada penambahan atau pengurangan elemen dari foto asli. Jadi ada dua unsur utama dalam street photography, yaitu pertama adalah foto yang didapat di tempat umum atau public space. Ya. Kemudian unsur yang kedua adalah candid atau tanpa pengaturan. Sebenarnya nggak ada definisi baku ya dalam street photography ya. Masing-masing street photographer itu punya definisi sendiri-sendiri ya. Ada yang kadang ada yang melakukan setting sedikit-sedikit, ada yang murni memang candid ya. Tapi ada kesamaan di antara semua street photographer bahwa street photography harus diambil di tempat umum atau public space. Jadi kalau di studio itu bukan street, di studio, di rumah pribadi itu bukan street. Ya. Street photography selalu dilakukan di tempat umum. Bisa di jalanan, di pantai, terminal, stasiun, pasar. Ya. Jadi definisi ruang publik itu tempat di mana masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah ya. Setiap orang bisa keluar masuk ke tempat itu. Itu definisi dari public space-nya. Nah, apa itu nyetrit? Nyetrit itu bahasa Indonesianya nggak ada ya. Nyetrit itu ya gampangannya istilah melakukan street fotografi ya. Jadi memotret dengan pendekatan street fotografi. Ya, oke. Nah, setelah memasuki ini masa pandemi, memang banyak perubahan atau perbedaan kondisi ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita nyetrit di jalanan, di pasar itu banyak orang ya, ramai. Jadi kalau kita nyetrit itu untuk dapat foto yang menarik dengan objek orang itu gampang ya, karena orang lalu lalang ya. Tapi setelah pandemi ini, ya ini suasananya sudah berubah sama sekali ya. Sekarang banyak tempat yang sepi ya, tempat-tempat wisata itu malah ditutup. Kemudian mal-mal juga banyak yang ditutup, terutama di kota-kota yang menerapkan PSBB ya, seperti Jakarta, Bogor, Bandung kelihatannya minggu depan juga udah mulai PSBB. Cuman di tempat saya di kota Semarang masih belum ya, jadi mal sempat tutup juga, tapi ini sekarang sudah sebagian dibuka lagi. Ya. Masih ramai ya Om ya? Enggak, kalau mal tetap sepi, walaupun buka tapi sepi. Pasar lumayan, masih ramai tapi tidak seramai dulu, tapi masih lumayan lah. Ya. Ya, itu kondisi yang pertama ya, perbedaannya ya. Kalau sekarang kan sepi ya, relatif sepi. Kemudian yang kedua, kalau dulu motret itu kita biasanya pakai lensa fix ya, atau lensa yang agak wide ya, 28 mili, 35 mili itu masih oke lah. Sekarang pun masih bisa pakai lensa itu, teman sekarang kita harus menjaga jarak. Ya. Kalau dulu ada istilah siapa ya, Robert Capa atau siapa itu, kalau fotomu kurang bagus berarti kamu kurang dekat ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa dipakai, agak ngeri-ngeri kalau sekarang, karena kita sekarang kan harus menjaga jarak ya. Kemudian yang ketiga, berinteraksi ya. Kalau dulu itu nyetrit itu saya juga sambil sering ngobrol-ngobrol sama orang-orang di pasar ya, tukang becak, bakul sayur itu, kita motret sambil kadang ngobrol-ngobrol, nanya kondisinya gimana, tinggal di mana, aktivitasnya apa aja. Ya. Nah sekarang sesudah masa pandemi ini kita lebih baik membatasi interaksi, ya. Karena penularan virus ini kan banyak lewat ini ya, droplet ya, pernapasan lewat mulut ya. Jadi kalau kita bernapas, kita berbicara, batuk, bersin itu ditengarai bahwa virus itu keluarnya dari situ. Jadi kita harus
lebih baik untuk membatasi lah interaksi. Kita mungkin interaksinya cukup menganggukkan kepala atau melambaikan tangan, ya, sedapat mungkin jangan terlalu banyak banyak ngobrol-ngobrol gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau dulu kita waktu bebas ya, kita mau nyetrit pagi sampai sore sampai malam pun oke ya. Cuma kalau sekarang waktunya sebaiknya jangan terlalu lama ya. Kita juga ada anjuran dari pemerintah juga untuk stay at home, work from home, ya, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Jadi waktu yang kita miliki untuk nyetrit di tempat umum itu sekarang relatif terbatas. Jadi jangan terlalu lama lah. Ya mungkin setengah jam, 1 jam cukup lah. Kemudian yang kelima ini, kalau dulu hunting itu bisa rame-rame ya. Kalau teman ada biasanya yang pemula itu kalau nyetrit itu cari teman karena nggak pede kalau jalan di pasar sendirian itu rasanya gimana gitu, makanya nyari teman, ayo besok nyetrit ke sini ke sana ya. Nah sekarang istilah Jawa ini kalau sekarang itu melipir, jadi ngelimpe, hunting dewe-dewe ya, lebih aman hunting sendiri-sendiri dulu lah ya. Ya lagi mungkin kenapa? di warung. Ya, mungkin hunting bersama oke, nggak apa-apa, cuman jangan terlalu dekat lah ya, tetap harus jaga jarak lah. Ya itu kurang lebih perbedaan kondisi ini ya harus kita sikapi lah. Kita sudah tahu, sama-sama tahu perbedaannya sekarang seperti ini. Jadi sekarang kita harus mulai beradaptasi ya. New normal istilahnya, keadaan yang sekarang ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, ya kita harus beradaptasi. Kita anggap aja ini masih berlangsung lama. Ya. Jadi gini, intinya kita harus mengatur mindset kita, pikiran kita bahwa sekarang nyetrit beda dengan dulu. Ya, kita harus terima keadaannya memang seperti ini. Ya. Kita harus bisa menyesuaikan, ya, beradaptasi. Oh, kalau sekarang jalanan sepi, tempat pasar agak sepi, kemudian harus jaga jarak, yaitu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan seperti itu. Yang penting tetap motret, ya jangan terus berhenti ya, nanti kameranya rusak kalau kelamaan berhenti ya. Oke, nah kapan kita melakukan street? Jadi kalau bagi yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah itu mungkin waktunya memang terbatas ya, karena memang lebih banyak tinggal di rumah. Tapi cobalah manfaatkan waktu luang, atau misal pada saat kita mau kan nggak selamanya di rumah ya, mungkin perlu ke minimarket atau ke pasar, ke warung, misalnya beli beras, beli minyak, ya, atau misalnya mengisi bensin di SPBU. Nah, di sela-sela waktu itu kita selalu bawa kamera. Jadi kalau istilahnya mampir, misalnya nih dari perjalanan dari rumah mau ke SPBU, nah itu di sepanjang jalan itu kan banyak objek-objek yang sebetulnya menarik, yang selama ini kita lupakan. Ya, jadi sebenarnya situasi ini bagus juga untuk melatih kita, melatih untuk mengamati apa yang selama ini kita abaikan. Ya, kita kalau berangkat kerja, berangkat sekolah atau ke manalah ke toko, biasanya kan naik kendaraan, jalan. Kalau sudah sampai tempat tujuan ya udah pulang. Nah, ini sekarang kita berlatih untuk lebih jeli. Kita amati di sekitar kita. Sepanjang perjalanan itu pasti banyak hal-hal menarik ya yang bisa kita abadikan. Ini foto kucing ini saya ambil waktu saya ke sebuah minimarket. Saya waktu itu beli saya lupa beli
beli minyak atau apa. Saya mampir, jadi saya jalan kaki kurang lebih 300 meter, yaitu dari rumah saya jalan bawa kamera, ada yang bagus, ya udah saya foto-foto itu beberapa kali. Ya. Nah, kalau untuk yang tidak work from home, yang masih masuk kerja seperti biasa, mungkin relatif lebih gampang ya di sela-sela waktu kerja. Misalnya, waktu pergi kerja, pulang kerja, itu bisa istilahnya ambil rute yang sedikit berbeda. Ya. Atau misalnya nih, kalau masuk kantor jam 9, ya berangkat agak gasik. Ya. Jam 8, jam 7, terus mampir dulu nyetrit, setelah itu berangkat ke tempat kerja. Pulang kerja juga bisa juga. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu kemana. Ya. Kemudian beberapa tips, ya. Yang pertama, selalu gunakan masker. Ya, ini foto masker ini saya dapat waktu saya mau beli obat ya di apotek dekat rumah. Saya bawa kamera, saya selalu bawa kamera. Kalau saya misal ke minimarket, mana saya selalu bawa kamera. Entah kamera kecil atau handphone pun nggak masalah. Ya. Jadi ini saya waktu mau beli obat, saya bawa kamera. Ini ada orang-orang pakai masker nih baru keluar dari apotek, saya foto. Ya. Jadi tips pertama selalu gunakan masker. Masker itu selain melindungi kita, ya, kita juga melindungi orang lain. Ya. Jadi sekarang itu kan banyak orang tanpa gejala ya, banyak istilahnya sebenarnya sudah carrier membawa virus tapi tidak menunjukkan gejala. Makanya masker itu menjadi penting karena kita mencegah orang lain tertular oleh kita atau kita yang tertular oleh orang lain. Ya. Nah, satu lagi yang paling penting, paling gampang adalah kita anggap semua orang yang kita temui itu adalah carrier. Ya, jadi otomatis kalau kita menganggap semua orang itu udah bawa virus, kita pasti lebih berhati-hati. Kita selalu waspada. Kita pakai masker, kita jaga jarak, ya. Jadi mindset kita harus di setel ulang ya. Nah, yang kedua nih, jaga jarak. Selain masker, kita juga harus menjaga jarak terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Karena virus ini nggak bisa menular sendiri, nggak bisa terbang ya lewat udara. Dia pasti pindah itu menempel lewat manusia. Ya. Makanya kita harus penting menjaga jarak ini ya. Ini foto di parkiran sebuah mall di Semarang. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga kebersihan. Ya. Kalau selesai potret, habis bepergian sampai rumah, cuci tangan. Ya. Peralatan. Dicuci nggak, Om? Apa? Kamera termasuk dicuci nggak? Kamera. Ada teman saya dokter menyarankan kalau mau mensterilkan kamera pakai alkohol swab. Saya nggak tahu seperti apa, saya belum pernah pakai, tapi ya ada baiknya juga sih alkohol swab. Jadi semacam kayak tisu, tapi ada alkoholnya itu. Jadi kamera bisa ya jangan sampai terlalu secukupnya aja. Ya. Terus didiamkan lah selama 2-3 hari gitu. Dijemur kemudian dijemur, saya belum pernah menjemur kamera ya. Ya boleh dicoba lah, tapi jangan lama-lama ya. Saya kira mungkin alkohol swab itu didiamkan aja mungkin beberapa 1-2-3 hari mungkin sudah aman lah. Kemudian tips berikutnya, hindari menyentuh. Jadi kalau kita misalnya di pasar atau di mall ya, kita naik turun tangga, jangan memegang-megang pegangan ya. Kalau eskalator itu kan ada pegangannya, ya itu nggak usah dipegang-pegang. Kemudian handle pintu sedapat mungkin kita dorong pakai badan misalnya atau pakai sikut. Ya, jadi
kita sebisa mungkin untuk menghindari menyentuh benda-benda yang rawan ini ya, rawan sebagai tempat penularan virus. Itu kurang lebih ya tips dari saya. Jadi memang sekarang harus ekstra hati-hati ya kalau di tempat umum ya. Sedapat mungkin tetap kita stay at home, tapi ya itu kita nyetritnya itu memanfaatkan waktu-waktu di luar. Kalau ini istilahnya apa ya, mampir ya, mampir itu aja kita bisa sambil nyetrit. Kemudian peralatan, ya ngiros-ngiros istilah Jawa nih. Bahasa Jerman itu ya. Kemudian untuk peralatan yang kita pakai, untuk peralatan yang kita pakai, kita usahakan yang simpel aja ya, nggak usah pakai yang ya mungkin lensa yang gede-gede, kita tinggal dulu aja. Kita pakai kamera yang atau lensa yang kecil lah, pocket mungkin atau mirrorless ya. Saya kira udah cukup. Atau mungkin pakai smartphone ya. Saya akhir-akhir ini lebih banyak pakai smartphone karena relatif ringkes ya, simple gitu ya, dimasukin saku udah bisa. Jadi sambil jalan, ini foto-foto yang nanti saya kasih sebagian besar 90% saya ambil pakai smartphone ya. Jadi sedapat mungkin peralatan yang kita pakai itu yang simple aja. Kita pilih yang simple, yang nggak ribet. Jadi praktis juga kalau mau bersihkan handphone itu lebih gampang daripada membersihkan kamera ya. Kalau kamera itu banyak tombol atau rawan ini ya yang lubang-lubang itu ya, tempat apa rawan untuk kemasukan air. Ya, jadi tapi kalau handphone kan relatif ini ya, relatif gampang lah untuk dibersihkan. Oke, itu peralatan ya yang dipakai. Ya, ini saya langsung ke ini ya, sampel contoh foto. Jadi kalau street fotografi itu tidak harus ada unsur manusia, ya. Bisa juga foto street itu tanpa kehadiran orang atau manusia. Nah, ini juga bagus untuk melatih mata kita, melatih kepekaan imajinasi kita untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini foto dinding sebuah kelenteng dekat pasar ya, di daerah Pecinan, Semarang. Kelenteng baru, saya tertarik dengan warna ya, warna dominan merah, kemudian ada dedaunan hijau itu ya. Jadi ini lebih ke permainan warna sama grafis. Samping ada ini jendelanya kotak-kotak, kemudian ada ranting ini tumbuhan ya, semacam grafis dan warna gitu ya. Ini saya ambil pakai smartphone ya, pakai handphone. Nah ini di luar pasar ya. Jadi semua ini pakai handphone ya saya. Jadi saya kalau di pasar agak ngeri ya kalau masuk ya. Jadi saya merasa lebih aman di luar pasar aja. Ini fotonya di pasar tapi bagian luar, saya nggak masuk ke dalam. Karena ya itu tadi saya menjaga sedapat mungkin menjaga jarak lah. Physical distancing. Ya, ini foto, ini juga nggak ada manusianya, jadi itu ada kerupuk yang digantung, ya, kemudian ada sepeda motor. Ya, jadi kita harus melatih untuk melihat hal-hal yang benda-benda yang di sekitar kita.
bisa berupa grafis, misalnya garis-garis atau bentuk ya, atau warna-warna yang menarik. Ya. Ini foto saya ambil daerah pecinan juga. Waktu itu saya mau berangkat ke tempat kerja, saya mulai bentar ya keliling. Ini mbak-mbaknya ini lagi menunggu toko buka ya. Mereka itu pekerja di penjaga di toko-toko daerah situ ya. Sambil nunggu mereka main handphone. Saya lihat menarik karena semua pakai masker, kemudian semua pakai handphone, dan semua asik megang handphone. Ya. 3 orang di kiri pakai helm, 1 orang di kanan itu nggak pakai helm. Ya. Jadi mereka asik main handphone. Jadi saya motretnya agak leluasa ini, karena mereka tidak ada yang memperhatikan saya. Jadi lebih enak. Nah, kalau ini foto klasik ya, ada poster, ada orang, ya, foto klasik sih. Ya, saya tertarik ini ada warna dominan hijau, kemudian di belakang ini ada orang ya, ada mas-masnya ini. Ya. Jadi apa ya istilahnya kalau tadi similarity atau apa ya, ada itu di teori. Ini pakai handphone juga. Ya. Nah ini foto ini sebenarnya saya dapatnya juga karena ini ya faktor keberuntungan. Ini ada mbahnya ini kelihatannya cuma melintas, padahal si ibu ini dia mondar-mandir ya dari kiri kanan kiri. Ternyata dia itu berjalan ini seperti apa ya, olahraga. Jadi dia mondar-mandir kanan kiri gitu. Nah, saya tertarik ini karena warnanya. Jadi ada kesamaan warna ya, pintu, gerobak, dan baju yang dipakai si ibu itu ya. Semuanya warnanya hijau. Ya, jadi saya menunggu pas dia lewat, masuk di framing di dalam pintu itu, saya ambil. Jadi saya tertarik dengan ini, warnanya ini ya, warna hijau. Bukan setting ya Om ya? Oh bukan, saya nggak pernah nyeting. Hampir nggak pernah nyeting. Saya nyeting itu kalau biasanya saya ambil portret ya. Misalnya saya mau ambil portret dari tukang becak, ya itu saya setting. Saya minta melihat saya, kemudian saya potret. Nah kalau ambil portret, saya cenderung banyak setting ya. Tapi kalau ya, yang sifatnya apa ya street gitu, saya hampir nggak pernah nyeting. Kalau lomba lain lagi ya, mungkin kalau teman-teman yang suka lomba, fotonya ya saya tidak mengharamkan setting ya, saya tidak mengharamkan setting, cuman saya memang kurang cocok kalau untuk nyeting ya, kecuali untuk lomba ya. Kalau lomba memang kalau pengen dapat foto bagus, memang hasil settingan itu bisa dibilang hampir pasti bagus lah. Karena tapi kelihatan nggak Om settingan sama enggak itu Om? Nah itu tergantung juga ya. Kalau yang nyeting udah jago ya, udah pinter, saya ada teman-teman yang langganan juara lomba itu, kalau nyetingnya pinter itu nggak kelihatan sebetulnya. Jadi misalnya di kotakan lomba juri itu juga yang tahu itu settingan atau enggak, itu cuma fotografer sama Tuhan. Jadi jurinya itu ya nggak tahu sebetulnya. Nah, cuman kalau settingnya nggak wajar itu ya pasti kelihatan ya. Jadi misalnya kalau sendiri setting itu gimana Om? Diperbolehkan di street itu setting itu diperbolehkan atau diharamkan? Nah, itu juga lain-lain ya. Tiap street photographer itu mereka punya
pendapat yang berbeda ya. Ada beberapa yang memang mengharamkan setting sama sekali, ada yang membolehkan setting, ada yang di tengah-tengah. Saya termasuk yang di tengah-tengah. Jadi tidak mengharamkan sama sekali, tapi dalam beberapa kasus, misalnya tadi foto portrait, ya itu saya rasa oke lah untuk disetting. Atau misalnya inilah pekerja lagi, misalnya pembuat tahu itu ya, pengrajin tahu itu mungkin agak disetting itu bagi saya masih oke ya. Asal jangan kebablasan ya. Setting yang di luar kewajaran itu misalnya misalnya perajin tahu tadinya cuma pakai kaos lilet terus kita bawain topi merah, kasih kaos merah. Nah, itu menurut saya udah di luar kewajaran ya. Tapi kalau settingnya sedikit-sedikit misalnya agak badannya agak ke kiri atau kanan sedikit, itu bagi saya masih oke lah. Ya. Yang penting tidak merubah keadaan aslinya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi tiap fotografer pendapatnya berbeda-beda ya. Kalau saya termasuk yang di tengah lah. Setting sedikit oke masih. Ini di pecinan juga. Saya kalau hunting senangnya itu di pasar, di pecinan, karena banyak objek menarik ya di daerah-daerah sana. Saya nggak tahu kalau mungkin di kota lain beda-beda ya. Tapi saya cenderung suka ke pasar. Jadi kalau saya ke suatu kota, entah misalnya Cirebon, Bandung, itu saya pasti tempat yang pertama saya tuju, saya cari itu pasar. Ya, karena pasar itu istilahnya apa ya, jiwanya suatu daerah itu ada di pasar. Kita bisa lihat di pasar gitu. Ini orang lagi tidur, ya, jadi saya foto. Nah, ini saya suka ya foto ini karena apa ya, ada ini tukang becaknya lagi tidur ya, jadi saya ambil dari belakang, dia lagi tidur, dia nggak tahu. Jadi saya foto, ini ada posternya itu kok kelihatannya, ya ini kalau di street photography itu foto-foto seperti ini tuh dilewat atau lagi apa ya, seperti ada interaksi antara ini poster. Diambil pas masa pandemi juga, Om? Iya, ini semua foto yang saya taruh di sini, saya ambil selama ini, masa pandemi. Berarti mendekati objek ya ini ya? Tapi nggak terlalu dekat juga. Jadi saya pakai smartphone, ini pakai handphone, tapi saya zoom. Ya, tapi kurang lebih mungkin 1 meter lah ya. Ya, tapi ini kan tukang becaknya lagi tidur, jadi dia nggak istilahnya aman lah, tidak membahayakan. Ya. Ini tapi terus tukang becaknya tahu. Ini saya ambil foto ini beberapa kali ya. Saya ambil sekitar mungkin ada 5 lebih lah, 5 jepretan. Saya agak ke kiri, agak ke kanan, agak miring gitu ya. Terus akhirnya tukang becaknya tahu, dia bangun. Tapi ya nggak apa-apa, dia cuma senyum-senyum aja. Dan tukang becaknya ini pakai masker juga, jadi saya merasa aman. Oke. Nah, ini di pecinan juga ya. Ini tadinya saya motret, cuman ini saya tertarik yang masnya yang lagi, entah ini kelihatannya ketiduran atau apa ya. Tapi tiba-tiba di sebelah kiri ini ada ini ya. Ini yang kakinya lagi diobatin ya. Itu tukang sampah ya. Dia tiap pagi ngambil sampah. Nah, mungkin karena sudah kenal baik dengan ini ya pemilik toko itu, kakinya kelihatannya luka itu, terus dikasih obat gitu. Ya, saya ini warnanya itu juga menarik ya. Warna ada kaosnya merah, emasnya yang di kanan merah, kemudian ada tulisan sold out itu juga merah, background-nya kuning. Ya, ini permainan warna ya.
Jadi saya suka ini ya permen warna grafis itu ya. Oke. Nah ini saya ambilnya agak jauh sih, 2 meteran mungkin ya. Pokoknya saya selama masa pandemi hati-hatilah, jaga jarak terus 1,5 meter, 2 meter. Saya dulu sebelum masa pandemi ini juga udah beberapa kali hunting di daerah situ ya, ada pecinan. Kayaknya orang-orangnya sana juga mungkin udah familiar juga sama saya. Jadi waktu saya foto mereka juga oke aja. Ya, mereka menyapa, halo. Jadi beberapa malah minta difoto ya. Ya, padahal saya pakai masker, nggak tahu mereka mungkin lihat kacamata saya, bentuknya udah apa. Oke, jadi kalau kita perhatikan banyak di objek foto saya ini hampir semua orang itu pakai masker ya. Jadi memang keadaannya sudah beda sekarang. Nah, jadi kalau belum masa pandemi nggak pernah pakai masker gini, mereka pasti nggak mau lah. Ya. Tapi sekarang ini yang baju biru di belakang ini juga pakai masker ya. Jadi hampir semua sekarang pakai masker. Nah, ini juga pakai masker ini. Ini patung Buddha yang di kanan ini memang emperan dari perajin ini ya. Sebetulnya perajin apa ya? Kalau di warga Tionghoa itu istilahnya bong ya, pengrajin nisan itu. Nah, ini juga ada patung-patung. Ya. Jadi saya tertarik karena ada patung, kemudian orang lewat ini baju merah, topi merah, tas plastiknya juga merah. Warnanya menarik. Ini pakai handphone juga. Nah, kalau yang ini di Simpang 5 ya, di Semarang itu pusat kotanya Simpang 5. Ini pada jam pagi, kalau di Simpang 5 itu pagi kan masih ditutup. Ya, ini pagi hari, tapi ditutup untuk kendaraan. Kalau untuk sepeda sama orang olahraga masih diperbolehkan. Ya. Jadi saya pagi-pagi ke Simpang 5, saya memang waktu itu sekalian ini ya, mau tempat kerja, saya berangkatnya memang pagi, saya sebelum kerja saya motret-motret dulu. Ya. Ya, ini saya menunggu kira-kira 5 menitan ya, nunggu sampai yang sepeda itu baju merah itu. Harus sabar, jadi nyetrit itu harus sabar juga. Ini saya ada beberapa banyak foto ini ya, ada yang lewat yang bajunya kuning, ada yang sepeda motor yang apa ojol itu ya, jadi macam-macam, cuma saya pilih yang pas sama haltenya itu. Haltenya merah, bajunya merah. Ini asiknya ya, ini kalau hari biasa, ini kita sulit karena Simpang 5 itu biasanya rame. Jadi kalau kita dapat foto yang bersih gini susah. Ya. Tapi sekarang gampang karena lalu lintasnya sepi. Jadi relatif gampang sekarang dapat foto. Nah ini salah satu keuntungan dalam tanda kutip ya, keuntungan masa pandemi itu kita bisa relatif ambil foto yang bersih ya, nggak terlalu banyak bocor sana sini ya. Kalau di masa-masa biasa, masa normal, susah dapat foto seperti ini. Ya, jadi kita juga harus pintar-pintar ambil keuntungan ya dari situasi yang ada. Itu pakai HP juga ya Om ya? Kalau yang ini kayaknya enggak, ini pakai mirrorless yang ini. Ya, ini mirrorless. Kalau yang tadi, yang ini handphone semua ya. Yang ini mirrorless saya. Oke, ini juga mirrorless kayaknya. Saya nggak sebutin merek ya, karena nggak ada. Oh, ini sponsornya Fuji ya? Ya. Berarti boleh sebut. Ya. Saya pakai Fuji ini
F3. Oh. Kalau ini di Kota Lama ya. Lensanya Kota fix juga, Lama Om. Semarang itu sekarang ramai sekali. Enggak, kalau ini lensa apa kit. Oh. Kitnya Fuji berapa ya itu ya? 1855 1855 atau ya. yang 16? Yang 18 yang Oh, bukannya 18. 4 Oh. itu. 84. Oh, 1855. Ya. Ini di Kota Lama. Kota Lama itu sebelum pandemi itu ramai terus. Jadi setiap sore itu sekitar jam 4, jam 5 itu ramai sekali. Ya, karena Kota Lama itu habis di ini ya revitalisasi, jalannya diperbaiki, banyak lampu-lampu, ya, kabel listrik itu sekarang ditanam semua dalam tanah. Jadi sekarang dirapikan. Tiap sore itu ramai sekali. Nah, sejak adanya pandemi ini sekarang sepi sekali. Ya, turisnya itu paling bisa dihitung lah, nggak sampai 10 orang ya. Ya ini juga salah satu keuntungan ya motret di Kota Lama. Sekarang relatif gampang tuh dapat foto yang bersih. Nah, kalau ini fotonya pakai handphone ini pecinan. Saya tertarik dengan ini warna hijau itu yang di latar belakang itu ya, dan garis-garisnya itu ya, keranjang-keranjangnya itu membentuk garis yang seragam ya, menarik. Ini kalau saya pernah ikut hunting bareng Pak Fendi Siregar ya, dari Jakarta itu. Nah, dia istilahnya kalau motret itu dia cari panggungnya dulu. Ya. Nah, panggungnya itu dalam hal ini ya ini latar belakangnya itu. Setelah ketemu panggungnya, itu kita tinggal tunggu aktornya masuk. Ya, ini sama. Saya kurang lebih seperti itu ya. Ya, ini sebetulnya teknik lama ya, cari. Cuman istilah panggung dan aktor itu ya, saya baru dengar itu panggungnya dulu, saya tunggu ada aktor yang masuk. Jadi yang lewat macam-macam ya, ada sepeda motor, ada mobil box, ada truk, ya, macam-macam. Cuman saya pas itu lihat, wah ini menarik, ini sepeda, yang naik sepeda pakai masker hijau. Ya. Jadi klop ya, dengan background-nya. Ini pakai smartphone juga, kayak agak nge-lag gitu. Saya nggak tahu kalau kamera yang smartphone yang canggih ya, yang iPhone atau Huawei mungkin oke ya. Karena saya pakai smartphone yang murah-murah ya, murah meriah. Cuman hasilnya saya lihat juga udah masih oke ya. Ya cuman kesulitannya itu nge-lag gitu antara pencet tombol dan shutternya itu seperti ada jeda waktu gitu ya. Oke. Sebentar, ini saya cari dulu, kayaknya ada lagi ini. Itu semuanya berarti pakai mirrorless sama HP ya Om ya? Kenapa? Di foto pakai mirrorless dan HP ya? Ya, kebanyakan pakai. Sudah masih memakai atau enggak Om? Ini ada yang tanya ini. DSLR saya sekarang udah jarang sekali ya, hampir nggak pernah pakai DSLR ya. Tapi masih ada, tapi saya udah nggak pernah pakai ya, karena saya udah merasa ya betul. Jadi kalau DSLR itu ya sebetulnya oke ya, cuman untuk nyetrit itu saya merasa kalau DSLR itu selain relatif berat, itu juga objek yang akan kita foto, orang yang akan kita foto itu udah merasanya wah ini wartawan atau apa ini gitu. Nah, kita kalau pakai handphone, saya kalau motret pakai handphone itu orang yang saya foto itu cenderung nggak peduli, jadi nggak urusan. Tapi kalau saya pakai kamera, apalagi kalau DSLR itu orangnya pasti ngeliatin terus dari mana Om
mau buat apa, mesti ditanya-tanya gitu. Ya, jadi kalau pakai handphone, enggak. Mereka cenderung, kan setiap orang sekarang bisa dibilang punya handphone ya. Yeah. Jadi kalau kita mau pakai handphone itu juga mereka enggak terlalu peduli lah. Sekarang cenderungnya kalau motret pakai handphone malah pakai minta selfie nanti. Iya, betul. Oke, ini foto berikutnya. Ini saya ambil juga waktu habis belanja itu ya di Indomaret. Jadi saya sebut merek enggak apa ya, Mas? Silakan. Biar nanti jadi sponsor. Jadi ini cuman permainan ini ya. Foto street klasik lah. Ada poster, ada baliho, kemudian ada orang pakai topi ya. Jadi ini penjual cilok ya. Ini waktu saya foto dia juga bingung ini foto pakai ini buat apa. Tapi ya nggak apa-apa. Saya foto-foto aja terus saya senyum, saya menganggukkan kepala lah. Ya dia nggak masalah sih. Nah itu kadang kebanyakan pasti orang nanya, ngapain Mas foto-foto ini buat apa? Nah itu jawabannya gimana Om biasanya? Kalau ditanya itu, saya biasanya cuma bilang untuk pribadi, untuk hobi, itu aja, untuk koleksi pribadi. Saya biasanya jawabnya itu sih. Jadi bukan untuk kepentingan. Biasanya nih ya, yang orang agak takut itu kalau misalnya di pasar itu terus ada wartawan itu mereka agak pedagang itu biasanya agak curiga ini atau mau direnovasi atau disuruh pindah gitu loh. Makanya saya jadi kalau saya motret itu kalau ditanya ya saya jawab untuk koleksi pribadi, saya hobi foto gitu, itu aja sih. Dan biasanya mereka nggak masalah sih. Saya selama ini belum pernah menemui kejadian yang sampai ini ya sampai fatal atau parah gitu. Nah, kalau ditanya emang sering sih, buat apa Pak? Ya buat koleksi pribadi gitu aja. Kadang kan pengalaman teman-teman, terutama yang pingin belajar street itu kan, ketika ditanya Mas buat apa Mas, langsung pada minder gitu loh. Akhirnya nggak jadi motret. Oh, ya itu memang harus ini ya. Street itu harus banyak latihan ya, banyak interaksi juga. Jadi motret itu bisa 3 cara ya. Kita ngajak ngobrol dulu, ngomong sana sini, setelah itu kita foto. Atau bisa kita foto dulu. Yang kedua ya kita foto dulu, setelah itu kita ajak ngobrol orangnya. Atau yang ketiga kita foto, nggak usah ngobrol apa-apa, langsung pergi, candid gitu ya. Nah, itu bisa 3 cara. Tapi cara yang pertama yang ngajak ngobrol dulu itu saya jarang ya, karena itu kalau street itu kan sifatnya candid ya, supaya dapat yang natural itu lebih baik kita foto dulu, setelah itu ngobrol. Atau kalau yang kita foto itu cuek, nggak peduli ya udah kita foto aja, udah selesai ya udah pergi aja. Tapi kalau yang kita foto itu bingung atau pengen bertanya apa ya kita ajak ngobrol lah. Paling enggak kita ucap terima kasih gitu. Jadi ada 3 pendekatannya, ada 3 itu. Saya cenderung pakai yang kedua atau ketiga. Kalau yang pertama jarang ya. Kecuali kalau mau liputan ya. Misalnya wartawan. Nah, itu perlu kan ngobrol-ngobrol dulu, tanya dulu, wawancara dulu, setelah itu baru foto-foto. Ya. Tapi kalau street photographer ya mungkin lebih pasnya motret dulu aja, nggak apa-apa lah. Kita kan tujuannya baik ya, bukan untuk yang jelek lah. Gitu. Terus saya lanjut ya. Oke. Ini foto di daerah di tengah kota, saya lupa di mana. Ini ada mural itu ya. Sekarang di Semarang itu banyak mural-mural yang cakep-cakep ya, warna-warni. Ya. Jadi saya cuma lihat kok bentuknya spion. Ini saya juga nggak nyeteng loh, spionnya saya arahkan tuh enggak. Saya cuma lihat tuh, ini kok pas ya, udah saya foto aja. Kebetulan bentuknya itu kok
klop sama kacamatanya itu. Ini siapa ya tokohnya itu? Jadi ya udah saya foto aja. Tuh. Minion. Ya. Kalau ini di Surabaya ya, di salah satu mall. Ini foto ini sebelum pandemi. Jadi akhir-akhir Februari itu masih sampai Surabaya. Ya, jadi ini memang belum masuk pandemi. Ini sekitar bulan Februari ya. Bulan Februari itu saya ada acara di Surabaya, saya main ke mall. Ini ada salah satu toko itu yang direnovasi ya. Saya tertarik ini handle pintunya ini itu kok pas di matanya si bayi itu. Ya ini cuma foto inilah sambil lewat ya, saya bawa handphone, saya lihat, wih ini kok lucu ya. Saya foto ya. Ini pakai handphone juga ini fotonya. Ya. Oke, udah habis kayaknya. Sebentar. Oke, mungkin itu Tadi Om, settingan HP-nya gimana itu Om? Ada yang tanya itu Om. Settingan HP, saya nggak pernah nyeting HP ya. Saya termasuk orang yang agak gaptek ya. Jadi kalau HP ya udah saya pokoknya kameranya seadanya aja saya pakai gitu ya. Jadi saya nggak nyeting, saya nggak tahu settingannya mesti gimana. Jadi saya ya udah pakai aja kameranya, pokoknya saya pakai buat potret gitu. Ya. Kalau settingannya kayaknya auto ya, auto semua ya. Mungkin kalau HP-nya yang canggih ada setelannya ya, setelan MISO, speed, aperture ya. Tapi kalau saya nggak pernah nyeting macam-macam sih kalau pakai HP. Kalau pakai kamera mirrorless, saya biasanya pakai kebanyakan pakai AV ya, aperture priority ya. Kalau pakai mirrorless. Ya, ini foto di Kota Lama. Ini belum lama juga. Ini pas masa pandemi juga sih. Masih ada ya turis yang ke Kota Lama ya, foto-foto. Ya. Jadi ya sudah saya ambil aja. Tapi ini kalau hari biasa nggak bisa ya foto gini yang pasti ramai sekali. Jadi dapat ini orangnya waktu itu turisnya ya kayaknya cuma 5 ini aja. Di tempat lain sepi semua. Jadi ini kota lama ya pas itu sepi, ya udah saya ambil foto-foto aja. Nah, saya cari lagi, kayaknya udah semua ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, ini Om, ada yang tanya dari US. Kalau habis motret street itu fotonya masih diedit lagi atau langsung jadi? Kalau edit saya pasti ada edit ya. Kebanyakan saya edit, tapi editnya paling yang pertama ini ya rotate ya. Kalau miring-miring itu sedikit saya putar. Kemudian yang kedua cropping. Setelah itu gelap terang. Udah itu aja sih. Tetap ya editing berarti tetap ya Om ya. Ya editingnya tapi minor ya. Bukan yang sampai kalau landscaper itu mungkin editingnya kan sampai apa ya warnanya bisa dangdut itu saya nggak bisa tuh. Jadi kalau berarti ini ngerok ya Om atau ngeroncong? Iya. Enggak, kalau street kadang kan ada yang beberapa kalau kita lihat di postingan-postingan di Instagram sekarang kan ada yang begitu posting langsung ditulisin no edit gitu loh. Oh iya buat iya. Ngapain itu kan? Ya. Ya kalau sebetulnya editing kalau ya nggak masalah sih ya. Cuman saya kalau street itu kan lebih baik natural ya, apa adanya lah. Paling ya itu tadi kalau cropping itu kayaknya memang ini ya berguna sekali ya, karena cropping itu kan membuang hal-hal yang tidak perlu dari sebuah foto
Ya, jadi kalau kita tanpa cropping itu biasanya banyak sekali elemen-elemen yang nggak terpakai tapi masuk dalam foto. Memang sebaiknya editing itu pada saat motret. Maksudnya gini, cropping itu pada saat ini kira-kira yang nggak perlu yang mana itu nggak usah dimasukkan. Cuman kadang kan nggak bisa ideal 100% ya. Kadang ada aja yang hal-hal benda-benda yang masuk ke dalam frame. Nah, itu gunanya cropping ya untuk membuang benda-benda yang tidak berguna itu, yang nggak perlu dimasukkan lah. Nah, itu kita pakai cropping. Bagi saya cropping penting banget sih. Cropping itu aja sih. Mungkin ada yang tanya lagi ini dari Mas Jopai. Foto yang tadi mungkin Om, foto yang apa? Yang bikin Om tertarik dalam 5 foto 5 orang turis itu apanya Om? Lima orang turis. Ini ya. Ini yang dimaksud? Sebentar, punya saya belum keluar. Ya. Oh. Ya, betul. Ya, ini saya tertarik karena ini ya aktivitasnya. Yang pertama secara fotografis, 5 orang ini nggak ada yang menumpuk. Jadi semua berdiri sendiri-sendiri ya. Nggak ada yang saling istilahnya menumpuk ya. Jadi semua kelihatan jelas, tidak ada yang saling menutupi. Kemudian yang kedua aktivitasnya ini ya. Ya saya senang lihat ini ya, manusia dengan aktivitasnya masing-masing itu ya. Itu menarik ya bagi saya ya. Street photographer biasanya suka melihat ini ya, dinamika manusia di jalanan, di tempat umum ya. Ini saya tertarik karena aktivitasnya ini sepertinya kok ya menarik lah. Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Senang dengan foto itu ya Om ya. Ya. Kalau street itu kan seperti itu Om. Yang penting fotografernya senang. Terus ada yang tanya, untuk yang teman-teman yang mau tanya silakan bisa ketik chat, nanti akan saya sampaikan langsung ke Om Lim. Ada yang tanya tadi apakah street harus ada orangnya, tadi sudah dijawab ya Om ya. Ya, tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, street itu nggak harus ada orangnya ya, seperti ini misalnya. Ini nggak ada orang ya, ini patung ya, patung Laksamana Cheng-Ho di depan kelenteng Taikashi ya. Ini juga nggak ada orangnya. Ya. Street fotografi tidak harus menampilkan manusia. Ya, bisa arsitektur bangunan atau benda-benda yang lain ya. Atau hewan pun bisa ya. Jadi nggak harus ada manusia dalam street fotografi. Gitu. Terus ada lagi. Nah ini juga nggak ada manusianya. Dari Mas Agus Nornot, saat pandemi nyetrit apa tidak berbahaya Om, seperti melawan himbauan stay at home? Tadi juga sudah dijelaskan juga ya Om, mungkin ya. Ada tambahan lagi Om. Ya, intinya kita memang sebaiknya mematuhi ini ya, himbauan untuk stay at home ya, tinggal di rumah, bekerja dari rumah ya. Tapi di sela-sela itu, jadi sebentar. Jadi kita kan mungkin nggak
olahraga pagi ya, jalan-jalan sekitar rumah ya, atau berjalan ke warung, ke minimarket, ya itu kan juga sudah keluar dari rumah ya, tapi relatif masih aman lah, ya, masih dekat-dekat sekitar kita aja. Nah yang penting itu pakai masker itu tadi, itu sudah senjata utama kita saat ini itu, ya itu masker, kemudian jaga jarak, ya, itu dua hal yang paling utama ya kalau menurut saya ya. Karena penularan virus itu kan lewat manusia, ya virus itu nggak bisa berpindah sendiri, dia mesti lewat manusia ya. Jadi kalau kita menjaga jarak, itu seharusnya sudah aman ya. Kalau himbauan dari WHO itu mungkin berapa ya, 1,5 atau 2 meter ya. Itu saya kira sudah relatif aman lah. Dan satu lagi mungkin tadi. Jadi kita memang. Satu lagi Om, tadi mungkin sudah diterangkan sama Om Lim bahwa sekarang nyetritnya yang Om Lim lakukan adalah ketika Om Lim pas keluar, katakanlah pas beli sesuatu ke warung atau apa, terus sekaligus untuk memotret, gitu ya Om ya? Ya, ya betul. Halo. Oke. Ini Om, ada lagi Om. Untuk street foto apakah perlu model rilis Om? Model rilis ya. Oke. Begini, jadi model rilis atau enggak itu lebih ke penggunaan foto itu sendiri ya. Jadi kalau kita fotonya bukan untuk komersil, itu saya kira nggak perlu model rilis ya. Tapi kalau foto itu akan dikomersialkan, misalnya untuk kalender atau untuk ya yang sesuatu yang bersifat ini ya komersil ya, misalnya untuk iklan, itu kita mutlak perlu model rilis. Tapi kalau foto kita bukan untuk tujuan komersil, ya seperti street photography untuk misalnya untuk dibuat buku ya, buku tentang street, itu saya kira nggak perlu model rilis sih, nggak masalah sih. Nah, yang penting tujuan penggunaannya. Seumpama fotonya Om Lim ini, tahu-tahu ada yang beli, artinya kan itu kan untuk publikasi ya Om ya, untuk publikasi yang bersifat komersial dan katakanlah dengan nominal yang cukup oke. Sementara katakanlah kita nyetritnya berada di luar kota, kita nggak tahu orangnya siapa, itu gimana itu kalau kasus seperti itu seumpama? Kalau kita jual fotonya untuk ya sebaiknya kalau foto kita mau dibeli untuk tujuan komersil ya sebaiknya kalau kira-kira kesulitan dapat model rilis, saya kira jangan dijual ya. Kecuali kalau penggunanya untuk editorial ya, misalnya untuk surat kabar atau untuk sifatnya berita, itu saya kira nggak masalah. Cuman kalau untuk komersil, atau ini pakai trik ya, kalau mau untuk komersil, saya pernah dengar dulu siapa ya, Arbain kalau nggak salah ya, itu dia motret wajahnya itu diedit dulu. Jadi orang-orang tuh wajahnya di istilahnya apa ya, kalau di Photoshop itu di liquify ya. Bentuknya di layout. Jadi supaya wajahnya itu udah beda semua. Nah, itu saya kira aman. Tapi kalau ya itu karena untuk komersil ya, kalau untuk komersil ya memang sebaiknya ada model rilis. Kalau kesulitan ya bisa pakai caranya Bang Arbain tadi. Diedit-edit supaya wajahnya sudah berbeda dari yang aslinya. Atau dibikin matanya satu mungkin sudah bingung ya. Oke, selanjutnya dari Imade Arya Dwita Dedo. Gimana cara memaksimalkan sesuatu yang bisa diterjemahkan dalam street fotografi? Memaksimalkan, maksudnya? Memaksimalkan sesuatu
Artinya mungkin apa contoh-contoh seperti tadi itu mungkin Om apa yang kayak apa cuma spion terus ada backgroundnya orang itu kan memaksimalkan hal-hal yang sepele kan. Kalau artinya kan itu kan objek-objek yang ketika kita lihat itu kan sepele gitulah hampir kita lihat tapi ternyata ketika difoto Om Lim bisa menyajikan sesuatu dengan cukup menarik gitu loh. Oh iya iya. Sebetulnya kalau itu lebih ke ini ya, latihan ya. Kita banyak berlatih, banyak apa memotret. Ya itu kejelian aja. Kita gini, saya pernah baca buku tentang ini melatih kepekaan imajinasi itu ya. Itu latihan paling simpel. Kita bangun tidur di tempat tidur itu kita harus bisa mendapatkan foto yang bagus itu minimal 5 atau sampai 10 foto. Jadi kita bangun tidur itu langsung motret. Nah itu untuk melatih apa ya, kepekaan imajinasi kita ya. Jadi kita biasakan melihat sesuatu itu peka gitu ya. Misalnya kita ya paling gampang yaitu di sepanjang jalan kita kalau selama ini kan berangkat kerja, berangkat ke toko itu kan sekedar lewat aja gitu kan. Nah itu sekarang cobalah lihat di sekeliling kita sepanjang yang kita lewati itu sebenarnya banyak hal-hal menarik yang sebelumnya tidak kita perhatikan gitu. Ya, itu memang butuh latihan ya. Ya, betul. Banyak berlatih melihat grafis, melihat warna ya. Supaya mata kita terlatih gitu ya. Itu aja. Oke, ada lagi dari market. Apakah banyak foto-foto Om yang dijual di online seperti foto stok? Biasanya yang banyak diunduh foto-foto yang seperti apa? Nah, Om Lim mainan nggak ini foto stok atau apa Shutterstock atau lainnya gitu? Atau cuma mainan di Instagram saja? Oke, kalau Shutterstock saya ada akun dulu memang saya pernah ikut kelasnya Om Munir itu ya, Misbahul Munir. Shutterstock itu jawarannya Shutterstock tuh. Penjual foto receh ya. Saya ada beberapa memang saya udah lama tapi saya nggak pernah ini lagi ya. Udah ada berapa dolar saya nggak pernah ngecek lagi. Karena receh itu mesti. Sebetulnya itu menarik ya kalau Shutterstock itu kita cukup pakai handphone kegiatan. Itu foto apapun bisa kalau dijual di Shutterstock. Ya, foto aspal, kerikil, apa semua pohon itu kita foto aja, kita kirim ya, terus ya. Itu bisa juga. Tapi kalau saya enggak sih, saya pernah foto saya dibeli itu salah satu bank itu foto di Tugu Muda ya. Tugu Muda itu kan ada kalau malam itu ada lampu-lampu yang sekarang kan dikasih lampu hijau, merah, kuning, biru itu. Saya pernah motret itu. Suatu saat saya pernah dihubungi dari salah satu bank itu ditanya punya foto Tugu Muda nggak yang bagus. Nah kebetulan saya ada beberapa. Ya udah saya kirim, dipilih oleh mereka. Jadi kalau mau punya ini ya stok foto yang bagus itu kita foto ikon di kota kita. Misalnya kalau di Semarang itu kan Tugu Muda, Gereja Bendo itu ya. Itu suatu saat pasti ada yang foto seperti itu. Ya, saya nggak tahu kalau di Magelang apa ya foto gedok ya. Ciri khas kota kita itu foto. Oke, ada lagi Om. Ada yang mengatakan street foto harus multitafsir. Menurut Om Lim gimana itu Om? Multitafsir. Ya, jadi setiap foto itu tergantung dari masing-masing ini ya penikmat penontonnya ya. Ada yang menafsirkan foto ini A, foto itu seperti B ya. Tapi kita ya itu
kita tergantung dari kita, sang fotografer ini kan yang lebih tahu ceritanya ya seperti apa. Beda kalau foto editorial ya, foto di koran itu kan ada captionnya. Kalau street itu memang ya bisa dibilang multi tafsir juga. Ya. Cuman kita makanya sebagai tugas dari street photographer itu harus bisa menyampaikan saya ini pengen cerita apa gitu ya. Nah itu, tapi itu pun kan kalau tanpa teks, tanpa kata-kata kan bisa ditafsirkan lain-lain. Seperti ini misalnya foto yang ini kan bisa macam-macam. Ini foto orang lagi antri apa gitu kan. Nah ini yang tahu kan cuma sang fotografernya aja ya. Jadi memang sebuah foto itu bisa multi tafsir gitu. Kecuali kalau foto ada captionnya, ada keterangannya 5W 1H, nah itu beda lagi ya. Itu maksudnya udah foto jurnalistik ya. Itu. Oke, selanjutnya ada lagi dari Endarto. Kalau nyetrit menentukan konsep dulu, apa konsep muncul saat hunting, Om? Oke, kalau gini, kalau salah satu aspeknya street photography itu kita banyak kejutan yang terjadi di jalanan ya. Jadi kalau saya sendiri sangat jarang mengkonsep wah saya berangkat hunting nanti saya mau dapat foto seperti ini itu saya sangat jarang ya. Terutama di tempat-tempat yang masih baru ya. Misalnya ini saya tahun lalu saya pergi ke Padang, ya Kota Padang, Sumatera Barat. Saya nyetrit. Ya udah saya kan nggak tahu bayangannya seperti apa pasarnya. Ternyata di sana itu banyak banyak hal-hal menarik itu. Jadi street photography itu banyak kejutan. Sebaiknya jangan mengkonsep dulu, karena kalau sudah mengkonsep itu ada kejutan. Jadi kalau kita sudah mengkonsep itu nanti kita kayak apa ya, buta gitu, nggak bisa lihat. Padahal banyak hal-hal menarik di luar yang kita perkirakan. Misalnya nih, saya mau berangkat ke pasar, kalau yang di Magelang itu pasar Kaponan ya. Kalau saya dari rumah udah mikir, saya mau motret tukang cukur yang difoto anak-anak lagi digendong ibunya. Nah, itu nanti kalau kita sampai ke sana ternyata nggak ada momen seperti itu, kita akan kecewa. Padahal di samping tukang cukur itu mungkin banyak yang pedagang pisang atau penjahit yang kalau menurut saya jangan terlalu banyak mengkonsep dulu lah. Ya, kita justru menikmati kejutan-kejutan yang ada di jalanan itu. Gitu. Selanjutnya dari Mas Ranar. Ya. Bagaimana membuat foto street benar-benar bercerita? Aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan, Om? Bercerita ya. Ini agak pertanyaannya sulit ini. Iya. Mas suka gitu, kok suka bikin pertanyaan susah. Jadi kalau tadi apa? Membuat foto yang bercerita. Halo? Ya. Halo, Mbak. Halo? Halo. Gimana, Om? Nah, gimana tadi pertanyaannya membuat foto? Pertanyaannya tolong diulang. Bagaimana membuat foto street benar-benar bercerita? Aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan? Oke. Sebenarnya setiap foto itu sudah ada ceritanya ya. Kita motret apapun itu bisa jadi sebuah cerita. Ya. Nah, kalau aspek yang perlu dipertimbangkan, kalau saya pertama itu momennya, kejadiannya. Nah, momennya itu menarik atau enggak itu. Jadi sesuatu yang menarik ya. Momen itu bisa misalnya inilah apa ya, tukang beca misalnya lagi mendorong beca,
ya, atau lagi memuat barang ke dalam becak, itu kan momen-momen yang bisa dibilang menarik ya. Nah, itu juga misalnya nggak ada momen ya. Nah, ini seperti ini orang tidur ini kan ya menurut saya menarik ya momennya ya. Nah, kemudian selain momen itu juga warna dan grafis ya, bentuk ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Warna-warna yang biasanya ada yang membentuk pola ya, misalnya hijau-hijau atau merah-merah. Nah, itu termasuk aspek-aspek yang bisa membuat foto kita lebih bercerita lah, lebih menarik ya. Seperti ini foto istilahnya kalau mau mau membuat foto yang menarik, buatlah foto itu sesimpel mungkin. Jadi sederhana, foto yang nggak terlalu banyak membuat penonton itu berpikir. Ya, paling nggak dia lihat, oh sudah tahu ini maksudnya si fotografer maunya ini gitu. Jadi buat foto itu sesimpel mungkin. Seperti foto ini saya akan melihat seperti ada dua kejadian yang menarik antara pria dalam poster ya, sama pria yang di belakang itu kan seperti lagi membayangkan sesuatu ya. Nah itu kan, tapi cerita itu kan yang bagi tiap orang bisa berbeda-beda ya. Kalau bagi saya ini orang yang bertopi di belakang itu seperti membayangkan kapan suatu saat bisa menikmati hidup mewah seperti dalam poster. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi ya itu tergantung kembali ke pemirsanya masing-masing. Multitafsir itu tadi ya Om ya. Ya, betul. Kalau mau jelas ya memang harus dikasih caption, tapi itu nanti jadinya foto ini ya, foto jurnalistik. Ya. Gitu. Oke, ini ada yang tanya, model rilis itu apa? Mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang belum tahu model rilis, Om. Mungkin bisa sedikit diterangkan. Model rilis saya sendiri nggak begitu menguasai ya, tapi itu semacam surat. Ada formnya sih, cari di Google juga banyak. Itu semacam surat izin dari objek yang di dalam foto itu, bahwa dia tidak keberatan fotonya dipakai untuk ya tergantung model rilis itu bisa untuk komersil atau untuk sekedar ya kepentingan lain. Saya nggak tahu ya, tapi intinya bahwa objek di dalam foto itu menyatakan dia tidak berkeberatan fotonya dipakai itu. Kalau mau cari form bentuknya seperti apa, coba cari di Google itu banyak, ada banyak. Ya. Saya sendiri belum pernah sih pakai model rilis. Karena saya kalau misal foto yang saya jual itu biasanya foto yang tidak ada tidak ada manusianya. Atau ada manusia pun biasanya kecil-kecil nggak kelihatan gitu. Gitu. Oke, kemudian untuk foto street apa saja yang harus diperhatikan? Karena kegiatan yang sehari-hari kita lakukan anggap biasa, pas di foto bisa jadi keren. Mungkin ini yang hampir sama kayak tadi Om ya. Oh ya, betul. Jadi itu kembali ke tadi melatih kepekaan kita ya. Jadi motret itu seperti orang berenang ya. Kalau kebanyakan teori tapi nggak pernah praktek, ya nggak bisa. Ya kita dikasih teori renang, mau berapa tahun pun kalau nggak pernah praktek juga nggak bisa kan. Jadi lebih sering-seringlah memotret, kemudian sering melihat-lihat buku ya, buku-buku street fotografi. Ya. Itu banyak kok di toko buku itu kan ada karyanya Erik Prasetya. Kalau Indonesia ya mungkin kalau yang di luar itu banyak ya, Matt Stewart, Alex Webb, ya, Vivian Maier. Ya banyak-banyak melihat foto-foto street. Kalau mau ngirit ya lihat di Instagram itu kan banyak itu. Ya, street fotografi internasional, ya lens culture. Ya, jadi memang mata kita itu harus sering dilatih untuk melihat ya. Jadi tidak hanya praktek-praktek tapi juga melatih
ini dengan melihat referensi dari buku-buku, dari internet ya, foto-foto street ya, seperti apa. Itu. Oke, selanjutnya dari Andi Hermawan, kalau saya ingin belajar street fotografi, ada saran link atau buku yang bisa saya jadikan parameter untuk belajar? Mungkin yang jelas harus follow IG-nya Om Lim itu ya. Untuk link belajar street ya. Kalau buku foto mungkin kalau yang di Indonesia yang ini ya, yang gampang dicari itu tadi Erik Prasetya, kemudian yang kedua siapa ya, Paul Sakarya ya. Om Paul dari Malang itu pernah buat buku street fotografi dengan smartphone. Ya. Itu menarik juga. Ya, itu foto-fotonya murni street ya, seperti kalau Om Erik itu kayaknya malah sudah ada 3 buku atau 4 buku ya. Saya punya 2. Ya, jadi ya belajar dari buku-buku ini saya ada beberapa contoh. Ya. Ini karya David Gibson. Ya, ini tapi isinya juga kumpulan dari foto-foto street fotografer seluruh dunia ya. Kemudian ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya. Yang terbaru itu yang banyak dibeli itu Magnum Streetwise ya. Kemarin siapa Om Nonot ya dari Wonosobo itu. Nah, saya cari buku itu tapi kok belum dapat. Saya udah pesen tapi sampai sekarang belum dapat. Fotokopi aja Om punya Om Nonot Om. Ya nanti coba cak kontaknya. Join juga kok ini kok. Oh ya, oh ya, halo Om Nonot. Langsung siap tuh. Ya kapan-kapan saya mampir lah. Oke, kemudian kiat-kiat supaya fotografer pemula bisa semangat untuk mengikuti salon foto dan mempunyai peluang minimal fotonya accepted. Oh ini. Oh tentang salon ya. Tentang salon. Kalau itu untuk accepted ya pertama pasti ikut dulu ya. Pertama deketi jurinya ya Om. Ikut salon foto. Jadi saya sendiri ya salon foto sejak pertama kali ada street itu di Jogja kalau nggak salah ya. Jogja sampai sekarang udah ada 5 kali salon. Saya selalu jadi juri street. Jadi saya sendiri belum pernah ikut salon untuk kategori street. Karena saya biasa jadi jurinya street terus ya udah. Jadi kalau mau ikut ini ya, ikut dulu, ikut minimal 2 kategori lah. Nanti kan kita dapat katalog itu. Nah, itu dari situ kita belajar. Jadi ya ikut salon tuh seperti ikut lomba foto ya. Kalau kalah itu biasa ya, menang itu luar biasa. Jadi kalau kalah itu jangan terus goblok jurine istilahnya ya. Tapi kita belajar dari foto yang menang itu seperti apa. Ya, oh foto yang accepted itu seperti ini ya, foto yang medali itu seperti ini. Nah, itu kita banyak belajar lah dari katalog itu. Ya, supaya kita juga melatih gitu. Melatih untuk bisa dapat foto-foto yang bagus ya. Tapi saya kalau melihat ya dari salon ke salon, itu kecenderungannya adalah foto yang dapat medali, itu foto yang simple. Biasanya nggak terlalu banyak objek ya. Poinnya mungkin 1-2 aja, tapi menarik itu ya. Justru foto yang simple itu biasanya bisa dapat ini ya, dapat medali ya. Kalau foto yang ruwet itu biasanya sulit untuk accepted. Ya itu, tapi bukan patokan umum ya. Itu perkiraan saya aja seperti itu. Oke, mungkin yang terdekat silakan ikuti intersalon dari Tidar Photo Award ya. Ya betul. Yang penting ikut dulu. Betul. Selanjutnya cara menerapkan gestalt teori saat nyetrit Om.
Gestalt itu salah satu teori, ada juxtapose macam-macam. Gestalt itu sendiri ada banyak ini ya, ada proximity, closure, similarity. Ya, kemarin di Om Nonot juga sudah nyampaikan itu di acaranya dia. Jadi kalau saya melihat teori-teori Gestalt itu lebih banyak untuk membaca foto sebetulnya. Ya, tapi kalau penerapannya pada saat kita hunting, pada saat kita motret itu biasanya spontan. Jadi kita sudah tahu ya teorinya Gestalt seperti ini. Nanti pada saat di lapangan itu kita motret itu jarang lah sampai berpikir ini masuk similarity, ini proximity, ini apa enggak lah. Biasanya kita langsung aja motret. Nah nanti setelah fotonya jadi itu teori-teori tadi itu dipakai untuk membaca foto. Oh ini termasuk similarity. Oh ini closure, ini apa ya. Jadi teori itu kita pahami ya, kita belajar, kita baca teori yang dimaksud Gestalt itu ini ya. Tapi nanti pada prakteknya ya kita jangan terlalu banyak mikir lah, itu spontan lah. Kalau kita sudah paham itu di dalam otak, itu nanti pada waktu kita motret itu otomatis kita sudah paham lah. Seperti naik motor lah, naik sepeda motor atau naik mobil ya. Ngegas itu gimana, rating sebelah mana, ngerem sebelah mana, itu kan teorinya ada, tapi pada saat praktek itu kita sudah spontan. Gitu. Oke. Terus ini Om, tips buat entry salon kategori street. Karena kan kalau kita lihat streetnya di salon ini kan cukup berbeda dengan street yang lainnya ya Om ya. Mungkin ada tips untuk atau mungkin Om bisa selaku juri beberapa kali juri street foto di salon, mungkin ada masukan buat teman-teman bahwa streetnya salon foto itu yang seperti apa sih? Streetnya salon itu yang pertama jelas ide yang segar ya. Jadi buatlah sesuatu yang kalau bisa itu belum pernah atau jarang terjadi. Misalnya saya ingat yang salon foto Bali kemarin kalau nggak salah itu kan yang medali kan fotonya refleksi itu ya, neon lampu-lampu itu ya, itu karya Fahmi ya, orang Semarang itu, orang Kendal ya. Nah jadi foto-foto yang dengan ide menarik, ide baru itu biasanya langsung membuat juri ini, ini masuk ini. Nah, tapi kalau foto-foto klasik, foto yang terbanyak itu foto poster, baliho, terus di depannya ada orang lewat. Nah itu banyak sekali. Kemarin kami waktu juri di Bali itu, itu dibuang banyak sekali itu. Jadi ini foto poster lagi buang. Ya tidak semua dibuang, tapi yang diambil hanya yang benar-benar berbeda itu. Jadi hindarilah foto-foto klasik lah, coba cari sesuatu yang baru ya. Nah itu saya jadi ingat kalau street kan kalau kita lihat sekarang banyak orang foto-foto street itu kan baliho atau poster terus kemudian ditabrakkan dengan sebuah objek kan sebagai pengisi. Nah itu kalau sebenarnya kalau menurut Om Lim sendiri ketika itu foto yang bagus itu sebenarnya yang motret yang bagus atau gambar posternya yang bagus Om? Kan sama saja kan kita memotret poster itu Om. Cuma kita nunggu momen orang lewat katakanlah seperti itu. Terus kalau ada posternya kucing kita tunggu kucing lewat gitu kan. Ya. Jadi ya itu foto-foto klasik ya, sebetulnya itu foto saya sendiri masih suka ya potret gitu. Cuman kalau untuk salon memang sekarang foto seperti itu agak istilahnya agak dihindari ya. Umat. Karena sejuta umat. Jadi kalau tipsnya ya buat yang ada hubungannya antara poster dengan objek yang lewat itu. Ya tadi misalnya posternya orang lagi tidur ya, misalnya poster iklan
apa spring bed atau kasur ya. Kemudian di bawahnya ada orang tidur. Nah, itu menarik. Itu yang juara lomba yang pas di Jogja kalau nggak salah itu. Ya, ya itu termasuk idenya menarik itu sebetulnya ya. Ya, cuman waktu itu pas bejo ya bisa dapat. Oke, itu mungkin waktu sudah jam 4:30 Om. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang cukup susah juga ini dari Ranar ini. Memang sukanya bikin pertanyaan susah ya. Apakah street photographer identik dengan pakai topi style kuplo? Soalnya saya lihat Kolim, Om Nonot, dan Om Gadu, Om Erik juga pakai topi dengan style yang sama. Ya. Ya itu selera aja ya. Jadi yo memang paling gampang ini. Street. Soalnya kalau topi yang kayak topi ya, anak SMP, SMA itu kan ini depannya ini kaku ya. Nah itu kalau buat motret agak susah. Kalau ini kan lemes ya, bisa ditekuk-tekuk gini. Ya ini cuma masalah selera aja. Kebetulan seleranya sama ya Om. Ya betul. Saya memang bagi saya topi itu penting banget. Saya kalau nggak pakai topi itu malas kalau nyetrit. Jadi topi itu apa ya? Kayak rasanya lebih pede gitu. Gitu. Oke, satu lagi mungkin yang terakhir ini siapa street photographer terbaik di Indonesia saat ini menurut Om Lim? Saya sendiri gitu toh Om. Kalau yang terbaik saya susah ya ngomong ya. Tapi banyak yang saya suka stylenya ya, style ya kayak tadi Om Gato, ini ada Pace nih, Taib nih, halo selamat sore, itu juga fotonya oke ya. Kemudian Om Nonot itu ya banyak lah. Kalau yang memang yang sudah istilahnya sesepuh ya tokoh street itu ya Om Erik tadi, Om Erik Prasetya itu foto-foto streetnya oke ya. Yang membuka street di Indonesia. Ya, kalau foto secara umum, secara ini ya fotografi umum itu saya suka guru saya itu ya tadi Om Agus Leonardus itu saya suka. Beliau sering main-main grafis, bermain dengan warna. Ya, jeli. Ya, gitu. Oke, terima kasih sekali Om Lim atas waktunya. Ya. Mungkin ada closing statement dari Om Lim. Oke, jadi di masa seperti ini, di masa pandemi ini, kita jangan berhenti motret ya. Kita tetap motret, luangkan waktu, ya, disempat-sempatkan motret apa yang kita temui di jalanan. Ya, jangan berhenti lah. Kita tetap motret, entah dengan handphone atau ya mirrorless, apapun yang kita punya. Intinya jangan berhenti berkarya itu aja. Oke, terima kasih sekali Om Lim. Ya, makasih. Jangan lupa tanggal 19 terakhir untuk mendaftarkan Interfoto Salon, Tidar Foto Award. Salah satunya ada jurinya ada Om Lim untuk kategori momen. Nanti ada 4 kategori. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Om Lim. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ya, makasih.